Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Trihartini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan Islam, pembaharuan Islam, masuknya Islam ke Nusantara, dan berdirinya Muhammadiyah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, di sini ada pendahuluan Islam. Islam adalah agama yang lahir di Jazirah Arab pada abad ke-7 melalui wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanannya, Islam berkembang pesat dan menyebar ke berbagai belahan dunia melalui perdagangan, dakwah, dan penaklukan. Seiring berjalannya waktu, umat Islam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam atau perpecahan dan perbedaan pemahaman, maupun dari luar, yaitu contohnya kolonialisme dan modernisasi. Oleh karena itu, Islam terus mengalami perubahan dan pembaharuan dalam berbagai aspek kehidupan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yang kedua, yaitu pembaharuan dunia Islam. Pembaharuan dalam dunia Islam terjadi akibat stagnasi intelektual yang menyebabkan kemunduran umat Islam, terutama setelah kejatuhan kekhalifahan Abbasiyah. Gerakan pembaharuan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, dan juga Rashid Ridho. Ketiganya ini menekankan pentingnya kembali kepada ajaran Islam yang murni atau sering disebut tajdid, menolak taklid buta, dan mendorong penggunaan akal serta ilmu pengetahuan dalam memahami agama. Gerakan ini menginspirasi lahirnya pembaharuan Islam di berbagai belahan dunia, termasuk di Nusantara. Yang ketiga, yaitu masuknya Islam ke Nusantara. Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan, terutama dibawa oleh para pedagang Muslim dari daerah Arab, Persia, dan Gujarat pada abad ke-7 hingga ke-13. Penyebaran Islam di Indonesia berlangsung secara damai melalui dakwah para ulama, pernikahan, dan juga akulturasi budaya. Misalnya Wali Songo di Jawa yang memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam dengan cara yang adaptif terhadap budaya lokal. Islam di Indonesia berkembang dalam bentuk yang unik, memadukan ajaran Islam dengan nilai-nilai budaya setempat. Selanjutnya yang keempat, yaitu tentang berdirinya Muhammadiyah dan juga faktor-faktor yang melatar belakanginya. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta sebagai respon terhadap kondisi umat Islam yang masih terbelakang dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan juga sosial akibat dari kolonialisme serta praktik agama yang bercampur dengan adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya ada faktor-faktor yang melatar belakanginya. Yang pertama yaitu kemunduran umat Islam. Banyak umat Islam yang terjebak dalam praktik keagamaan yang bercampur dengan tahayul dan juga bid'ah. Yang kedua, adanya pengaruh gerakan pembaruan Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan terinspirasi oleh pemikiran Muhammad Abduh dan juga Rashid Ridho tentang tajdid atau tentang pembaharuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu karena adanya kolonialisme atau penjajahan Belanda yang membuat umat Islam semakin terpuruk dalam aspek pendidikan dan juga ekonomi. Selanjutnya karena adanya ketimpangan sosial. Banyak rakyat kecil yang hidup dalam kemiskinan tanpa akses terhadap pendidikan yang lebih layak dan lebih bijak. Kemudian yang kelima, adanya semangat reformasi Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mengembalikan Islam kepada ajaran Al-Quran dan juga ajaran hadis,
serta membangun umat yang lebih maju melalui pendidikan dan sosial. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Di timur fajar cerah gemerlapan mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi sami'na wa ata'na. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Gerakanku. Dari keempat materi tadi, tanggapan dan pandangan saya dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi sosial dan juga zaman. Pembaharuan dalam Islam bukanlah hal yang bertentangan dengan ajaran agama, melainkan upaya untuk memahami Islam dengan lebih baik dan relevan dengan kehidupan yang modern. Dalam konteks sejarah Islam yang ada di Nusantara, kita melihat bahwa Islam bukan hanya sekedar agama, tetapi juga membawa peradaban baru yang memajukan kehidupan sosial, budaya, dan juga ekonomi masyarakat. Penyebarannya yang damai menunjukkan bahwa Islam bisa beradaptasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensi dari ajarannya. Selanjutnya, tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan Islam di Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam membangun peradaban modern. Sejak berdirinya Muhammadiyah, telah didirikan ribuan sekolah, universitas, rumah sakit, dan juga lembaga-lembaga sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang berilmu, sehat, dan juga sejahtera. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, kita bisa melihat bahwa tantangan umat Islam bukan lagi kolonialisme seperti di masa lalu, tetapi adanya kemajuan teknologi,
globalisasi, dan juga modernisasi yang cepat. Oleh karena itu, semangat Muhammadiyah dalam memperjuangkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masih sangat relevan hingga kini. Jadi, dengan memahami sejarah Islam, pembaharuan Islam, dan berdirinya Muhammadiyah, kita bisa belajar bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan perubahan menuju kebaikan, membangun masyarakat yang beradab, dan juga terus berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan esensi ajarannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang keempat materi tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.